Selamat hari Sabat, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, keluarga besar Yunisdak. Pelajaran Sekolah Sabat pekan ini topiknya adalah The Bible as History. Alkitab sebagai sejarah. Dan kembali membaca Alkitab sebagai sejarah adalah topik di dalam kerangka besar How to Interpret the Bible. Bagaimana cara menafsirkan Alkitab. Salah satu cara membahas pelajaran ini adalah Alkitab adalah sejarah dan kita harus menerimanya dengan iman. Tapi pendekatan yang lebih jauh lagi adalah apa pentingnya melihat atau membaca Alkitab sebagai sejarah. Dan kalau Alkitab adalah sejarah, apa artinya, apa implikasinya bagi kita pembaca saat ini yang terpisah hampir 2000 tahun, bahkan sebagian buku jauh lebih dari 2000 tahun dari ketika buku-buku Alkitab ini ditulis. Persoalan atau topik Alkitab sebagai sejarah menjadi sangat penting dan kuat ketika di abad ke-17 para ahli Alkitab, bahasa Inggrisnya Bible Scholar, membaca Alkitab dengan kritis, mempertanyakan, sampai meragukan, sampai menolak fakta-fakta di dalam Alkitab sebagai sejarah. Untuk ini kita perlu memahami bahwa yang disebut dengan para ahli Alkitab pada abad 17, 18, dan masih terasa sampai sekarang, akibat dari pendekatan mereka, umumnya adalah orang Eropa. Dan di sini keunikan mulai terjadi. Dunia geografis, dunia historis dari Alkitab itu ada di Asia, di Timur Tengah, di wilayah Palestina. Dan dari situ Paulus membawa Alkitab ke arah barat. Turki, Makedonia, Greka, sampai ke Roma di Italia. Dan dari sana kekristenan menjadi membumi dan orang Eropa melihat Alkitab sebagai buku mereka. Dan dari sini kita sudah melihat dua kultur yang bertemu. Orang Eropa sebagai pembaca Alkitab dan yang mana mempunyai budaya, lokasi geografis, suasana hidup tersendiri. Dan Alkitab sebagai hasil budaya Asia, khususnya daerah Timur Tengah, lokasi geografis dan historis dan budaya tersendiri. Maka kalau orang tidak hati-hati membaca budaya lain menggunakan budaya sendiri, akibatnya bisa jadi mungkin kata kacau balau terlalu keras, tetapi jadi kehilangan kemampuan untuk menangkap pesan-pesan yang aslinya terhadap yang terdapat di dalam Alkitab. Satu contoh yang sangat sederhana.
Ini adalah foto dari James White Library di Andrews University. Perpustakaan di Andrews diberi nama atas suami dari Ellen White. Dan disinilah para mahasiswa melakukan kegiatan belajar dan penelitian. Dan kurang lebih ini salah satu sisi interior dari perpustakaan tersebut. Sangat bersih, sangat rapih. Buku dan jurnal disusun rapih di rak-raknya, tempat duduk untuk mereka yang mau baca majalah atau koran, lalu meja untuk mereka yang mau bekerja, mengetik, membaca. Kalau cuaca di luar sedang panas, AC dijalankan. Kalau sedang musim dingin, heater atau pemanas dijalankan. Terangnya selalu terjamin, sangat nyaman untuk membaca. Maka ketika orang membahas kitab Injil, ketika orang membaca cerita Ibrahim di perpustakaan yang nyaman dan ber-AC, sangat mudah untuk kehilangan dinamika dari apa yang dibaca. Ada seorang yang namanya William Ramsey. Di kemudian hari dia dikenal sebagai ahli arkeologi di bidang Perjanjian Baru. Dia dididik dengan sangat liberal, dan sebagai seorang yang sangat cerdas, dia mengatakan dia hendak membuktikan bahwa Alkitab itu tidak mempunyai dasar kesejarahan. Dan dia lihat salah satu titik yang paling lemah yang bisa dieksploitasi dari Alkitab adalah buku Kisah Para Rasul. Karena di buku Kisah Para Rasul diceritakan tentang perjalanan pelayanan Rasul Paulus. Dari sini kami pergi ke sini, orang-orang di sini begini, dari sini ke sana. Dan dia katakan, kalau mau lihat Alkitab itu benar atau tidak, kita ikuti saja menggunakan buku Kisah Para Rasul, jalan seperti yang diceritakan oleh Lukas. Apakah tempat-tempat yang disebut, kota-kota yang disebut di dalam buku ini benar-benar ada atau tidak? Kalau ternyata nanti nama-nama ini ternyata di lokasi yang sebenarnya tidak ada, maka dengan mudah kita katakan bahwa Alkitab hanya seperti novel atau fiksi. Dan inilah hasil penelitiannya yang diterbitkan tahun 1915 dalam bukunya yang berjudul The Bearing of Recent Discovery, recent buat dia. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa buku Kisah Para Rasul bisa berdiri teguh di hadapan pemeriksaan yang paling detail, yang paling rinci sebagai otoritas atau sumber fakta tentang dunia di sekitar Laut Tengah. Itu Aegean ya, Aegean Sea itu orang Greka menyebutnya. Dan bahwa buku ini ditulis dengan pertimbangan, keahlian, dan seni, dan
kebenaran yang mana merupakan contoh dari kenyataan sejarah, historical statement. Dan dia mengatakan lebih lanjut di halaman 89, tadi halaman 85 dari bukunya. Anda bisa mengejar kata-kata di dalam buku kisah, apa yang ditulis oleh Lukas, jauh lebih dari buku-buku sejarah yang lain. Maka William Ramsey adalah salah satu tokoh terkenal dari mereka yang tadinya meragukan Alkitab. Setelah keluar dari kantornya di Skotlandia, di Inggris, setelah meninggalkan perpustakaan yang nyaman, pergi ke dunia Alkitab, ke lokasi geografis di mana Alkitab berada atau diceritakan, maka perspektifnya terhadap Alkitab menjadi sangat berubah. Saya mau kasih contoh. Ini adalah tenda dari orang Bedouin. Dan tolong perhatikan setting lokasi di mana tenda ini dibangun. Tidak ada rumput, tidak ada pohon, terbakar oleh sinar matahari. Jadi kalau kita membaca bahwa Ibrahim membangun tendanya di bawah pohon terbantin di Mamre, ya buat kita ya di bawah pohon. Untuk mereka bisa dapat pohon saja itu sudah kemewahan yang luar biasa. Dan di dalam kehidupan seperti ini, yang mana saat ini saya sedang membahas hal ini dari ruangan yang sangat aman, dari tempat tinggal saya. Tapi kalau membayangkan orang yang hidup di sini, maka kata-kata seperti Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Dibaringkannya aku di padang yang berumput hijau. Ia menuntun aku di air yang tenang. Air adalah kemewahan yang luar biasa untuk orang-orang yang hidup di padang belantara ini. Bisa menemukan oasis, suatu mata air di tengah-tengah padang belantara di mana lingkungannya jadi tumbuh pohon, rumput, ada air. Itu adalah kemewahan yang luar biasa. Maka ketika penulis Mazmur 23 menulis kata-kata ini, dia sedang menggambarkan kemewahan yang paling mewah yang bisa dibayangkan. Sementara bagi kita, Tuhan adalah gembala. Padang berumput hijau, kemana-mana kita lihat lapangan golf, lapangan sepak bola, apa istimewanya. Lebih jauh lagi, tinggal di tengah-tengah padang belantara seperti ini. Tidak ada perlindungan, sangat terbuka. Perampok atau orang yang berniat jahat atau orang asing bisa sangat mudah menyerang mereka. Maka Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Kalau seperti seseorang yang tinggal di perumahan yang ada gate-nya, dan gate-nya, gerbangnya itu mempunyai kunci, hanya orang yang punya tahu kunci bisa masuk. Membaca ayat ini, ya oke, bagus. Tetapi bagi orang yang tinggal di padang belantara yang terbuka seperti ini adalah seruan yang paling dalam dari hati seseorang. Dan pertolonganku adalah dari Tuhan yang membuat langit dan bumi. Kenapa dia harus menyebut langit dan bumi? Karena dia sedang terbuka terhadap langit,
terbuka terhadap bumi, maka yang bisa menolong dia hanya yang membuat langit dan bumi. Kita pindah lebih jauh. Ada satu kota di tepi Danau Galilea namanya Kapernaum. Dan kalau Anda jalan-jalan ke sana, di gerbang dari gereja di Kapernaum ada tulisan Kapernaum, the town of Jesus. Kapernaum, kotanya Tuhan Yesus. Sekarang kita baca contohnya di Lukas pasal 7 ayat 1. Ketika Yesus selesai mengatakan hal ini kepada orang banyak yang mendengarkan, ia masuk ke kota Kapernaum. Di sana ada seorang budak dari seorang senturion, kepala pasukan, panglima pasukan, yang mana sangat dihargai oleh tuannya, yang sedang sakit dan sedang dalam proses untuk mati. Panglima pasukan ini mendengar tentang Yesus dan mengirim beberapa pemimpin bangsa Yahudi menemui Yesus, memohon supaya Yesus menyembuhkan budaknya. Ayat 4. Ketika mereka datang kepada Yesus, mereka memohon dengan sangat kepadanya, mengatakan, orang ini, panglima pasukan ini, layak untuk menerima kebaikan darimu. Permohonan budaknya disembuhkan. Kenapa? Karena ia mencintai bangsa kita. Kemungkinan besar panglima pasukan ini seorang Romawi, non-Yahudi, tetapi gantinya sebagai penjajah, dia adalah kepala militer, panglima militer yang mencintai bangsa yang dijajah. Bagi saudara yang melihat di televisi bagaimana polisi memperlakukan para demonstran atau yang melakukan protes, bisa membayangkan kalimat ini, "He loves our nation and has built our synagogue." Dan dia dengan biayanya sendiri membangun rumah ibadah kami. Oke. Tapi kalau kita ke Kapernaum sekarang, kita akan melihat begitu masuk kota, ada sisa reruntuhan rumah ibadah. Dan bisa kita lihat bahwa rumah ibadah ini dibangun dengan sangat baik, memerlukan dana, biaya yang sangat besar. Terdiri dari 2 ruangan, ada ruangan untuk laki-laki dan perempuan seperti kebiasaan pada waktu itu. Ini adalah foto reruntuhannya, dan orang menggambarkan bahwa dulu waktu berdiri rumah ibadah ini kurang lebih begini modelnya. Maka sekarang kita bisa mengerti kata-kata dari para pemimpin bangsa Yahudi tadi, bahwa orang ini mencintai bangsa kita dan dia membangun untuk kita, untuk kami, sebuah rumah ibadah. Dan kita bisa mengerti mengapa mereka sangat berharap Yesus menyembuhkan budaknya. Jadi kalau keluar dari Eropa, pergi ke Timur Tengah, pergi ke kota di mana Injil diceritakan, maka orang akan mulai mempertanyakan, ini semua dongeng, ini semua hanya cerita fiksi. Contoh lain, masih di Kapernaum. Maka mereka datang ke kota Kapernaum, lalu Yesus berdialog dengan murid-muridnya. Dan di dalam satu bagian dialognya di Markus 9 ayat 42 dikatakan, jika seorang melakukan hal ini, penyesatan terhadap anak-anak kecil ini
yang percaya kepada Aku dan mereka menjadi hilang, jauh lebih baik kalau orang-orang yang menyesatkan itu diikat batu kilangan di lehernya dan dilempar ke laut. Orang yang membaca ayat ini akan berpikir, ngapain lagi Tuhan Yesus berbicara seperti ini? Bukankah Tuhan adalah pengasih? Tuhan Yesus sedang bicara tentang sangat kritisnya penyesatan. Tapi sampai dia harus katakan batu diikat di leher, dibuang ke laut, seperti kejam sekali. Nah, apa yang terjadi? Kalau kita ke Kapernaum, itu adalah desa yang sangat kecil. Ternyata Kapernaum itu adalah desa di mana penduduknya hasil hidupnya adalah memproduksi batu kilangan. Apa batu kilangan? Itu adalah batu penggiling untuk menggiling zaitun, buah zaitun, lalu gandum. Ini adalah contoh orang sedang bekerja menggiling, jadi berputar-putar. Dan ini adanya di Kapernaum, dan banyak sekali batu-batu itu. Dan dari tempat di mana kita melihat batu-batu kilangan ini, batu-batu penggiling yang sangat besar ini, hanya tidak sampai 100 meter, kita sudah melihat Laut Galilea. Jadi waktu Yesus di sini, misalkan di satu sisi ada batu-batu kilangan, di sisi lain adalah Danau Galilea, maka katakan orang yang suka bikin sesat itu kelihatannya hebat, tapi kasihan orang-orang yang jadi sesat sebagai akibat perbuatan mereka. Maka jauh lebih baik diikat batu kilangan yang ada di depan mata murid-murid dan dilempar ke laut yang ada di depan mereka. Maka ayatnya menjadi hidup. Dan hal ini tidak terjadi. Zaman dulu transportasi sangat sukar, masalah keamanan, masalah akomodasi, maka para ahli Alkitab hanya membaca Alkitab sebagai karya literatur, tidak pernah lihat tempat aslinya, belum ada foto, belum ada video, belum ada YouTube. Maka sangat mudah mereka menghakimi Alkitab sebagai tidak historis. Sekarang kita berpindah tentang fungsi arkeologi. Di 1 Samuel 17 diceritakan pertempuran antara Daud dan Goliat. Dan secara rinci diceritakan di sana perlengkapan dari Goliat. Dari ayat 5 sampai ayat 7. Untuk membangun gambaran bahwa lawan yang sedang dihadapi oleh bangsa Israel untuk bertarung 1 lawan 1 bukan orang yang mudah untuk dihadapi. Maka kalau mau disingkat, inilah perlengkapan dari Goliat. Dia pakai ketopong, bahasa Inggrisnya helm, penutup kepala. Dia menggunakan baju zirah, dan dia mengenakan penutup kaki. Dia memegang tombak yang dia mempunyai lembing yang digantung di punggungnya, dan dia memegang tombak
dan ujung tombaknya dari batu, dan seterusnya. Untuk waktu yang sangat lama orang bayangkan, apa mungkin zaman dulu orang sudah punya perlengkapan seperti ini. Ada orang namanya Yigael Yadin, dan dia adalah seorang yang unik karena dari satu segi dia mempunyai pendidikan di bidang arkeologi, tapi di sisi lain dia mempunyai karir di bidang militer di dalam Departemen Pertahanan Negara Israel. Dan minatnya sebagai seorang militer dan seorang arkeologis, dia menulis buku Seni Perang di Negeri-negeri Alkitab. Di dalam terang pelajaran arkeologi. Jadi mereka pergi ke lokasi-lokasi. Sebetulnya arkeologis itu adalah tukang sampah, bukan tukang sampah ya, pemulung yang sangat intelek. Karena mereka pergi ke satu tempat, mereka senang sekali kalau dapat sampah, mereka korek-korek, mereka kalau masih ada yang bagus, yang sudah pecah pun mereka baca, coba lihat dari satu lapisan tanah ke lapisan berikutnya. Dan benda-benda yang mereka temukan, mereka coba baca gambar-gambar dan lihat dan membandingkannya dengan ayat Alkitab. Dan ditemukan satu piring dengan gambar seorang tentara, dan bisa kita lihat dia sedang memegang tombak, lalu ujung tombaknya agak besar. Kita lihat bahwa kaki depannya punya penutup, dia menggunakan ketopong, dia menggunakan baju zirah. Maka tiba-tiba deskripsi perlengkapan Goliat jadi masuk akal, dibantu oleh penemuan arkeologi ini. Mereka menemukan guci, dan guci ini dihiasi dengan gambar tentara, dan kembali gambar tentang tentara itu sesuai dengan gambaran tentang tentara, dalam hal ini Goliat, terutama di buku 1 Samuel. Tapi bahwa penemuan arkeologi mendatangi lokasi menguatkan Alkitab sebagai dokumen sejarah tidak otomatis membuat semua orang percaya, karena ada masalah yang lebih jauh. Di sini banyak orang hilang ketika baca Alkitab. Sebelum saya membaca ayat ini, 1 Samuel 17, mulai ayat 45 sampai 47, saya mau cerita dulu, karena ini dalam konteks Daud lawan Goliat, yang mana pelajaran sekolah sahabat kita bicara tentang Daud dan Sulaiman dan kesejarahan tentang kerajaan yang mereka bangun. Ada seorang bapak, ketika kami duduk bersama-sama, menanyakan pertanyaan yang sebelum bapak ini bertanya, saya tidak pernah memikirkannya secara serius. Dia mengatakan begini, dan orang ini adalah seorang pendeta, seorang yang sangat terpelajar, seorang yang sangat cerdas. Kalau memang Alkitab adalah buku suci,
kalau memang Alkitab adalah firman Tuhan. Pertanyaan ini muncul karena beberapa jam sebelumnya, hari itu hari Sabat, saya berkhotbah tentang Daud lawan Goliat. Dan pertanyaan ini muncul setelah makan siang, sementara kami sedang menunggu acara sore. Kalau memang Alkitab itu firman Tuhan, kalau memang Alkitab itu buku pedoman iman, mengapa Alkitab penuh dengan cerita peperangan dan pembunuhan? Salah satunya cerita Daud dan Goliat yang kamu khotbahkan tadi. Sebelum Bapak ini bertanya, saya mengkhotbahkan Alkitab, cerita Gideon, cerita Daud, Goliat, dan sebagainya, tanpa sensitif menanyakan pertanyaan ini. Seperti biasa, pertanyaan yang bagus tidak bisa dijawab, tetapi pertanyaan itu sangat mengganggu pikiran saya. Nanti beberapa tahun kemudian, ketika kami bertemu, baru saya katakan, setelah saya selidiki, saya renungkan, inilah jawabannya. Bahwa kita hidup di dalam dunia yang penuh dosa dan amaran Tuhan. Jika kamu memakan buah itu, kamu akan mati. Maka kematian menjadi bagian kehidupan sehari-hari, kenyataan hidup. Maka kematian itu adalah suatu kepastian. Yang kita belum tahu adalah kapan kita mati, di mana kita mati, dan bagaimana cara kita mati. Dan bagi banyak orang, terutama di zaman purbakala, di mana belum ada PBB, sekarang ada PBB pun masih orang perang satu sama lain atas nama PBB. Peperangan adalah bagian kenyataan hidup di dunia yang penuh dengan dosa ini. Dan ketika orang dalam suasana peperangan, pembunuhan adalah bagian yang tak terpisahkan. Maka Alkitab sebagai buku yang berakar pada kenyataan hidup sehari-hari tidak bisa mengelakkan diri dari kenyataan tentang peperangan dan segala konsekuensinya. Tapi yang membedakan Alkitab sebagai firman Tuhan adalah setiap kali Alkitab menceritakan tentang peperangan dan akibatnya adalah kematian, banyak dari kematian itu di pihak musuh dari umat Tuhan, tetapi di cerita lain umat Tuhan yang terpukul kalah dan mati. Tetapi selalu fokusnya bukan menang atau kalah, siapa yang mati. Fokusnya adalah cerita tentang pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Jadi Alkitab sebagai buku itu, kalau kita terjebak Alkitab sejarah dan kita berakar kepada kesejarahan Alkitab, kita akan hilang, karena Alkitab pada dasarnya adalah a theological book, buku tentang Tuhan. Di Alkitab kita bisa baca tentang orang kelaparan, orang kehausan, persoalan antara kakak beradik, peperangan, tetapi semua itu selalu ditulis dalam konteks siapa Tuhan dan apa yang Tuhan bisa lakukan dalam hidup. Dan salah satu contoh adalah ayat yang ada di screen ketika Daud berhadapan-hadapan dengan Goliat. Sebetulnya banyak sekali yang kita hilang di sini. Modal Daud katanya berkelahi melawan singa dan beruang. Kita tidak tahu, itu hanya kita dengar dari Daud. Tapi tidak pernah diceritakan bagaimana dia melatih ototnya sampai bisa kuat melawan singa. Bagaimana pengalaman apa yang menuntun dia sampai dia tidak takut. Alkitab diam tentang semua hal itu.
Bagaimana kecerdasan Daud di dalam menghadapi Goliat itu cerita lain lagi. Tetapi yang menjadi fokus Alkitab ketika dua pendekar ini bertemu adalah Tuhan. Daud berkata kepada orang Filistin itu, 1 Samuel 17 ayat 45, "Engkau datang menghadapi aku dengan pedang, dengan lembing, dengan tombak, tapi aku datang kepadamu bukan bersama Tuhan, di dalam nama Tuhan." Tuhan itu baru pakai namanya saja sudah menang. Itu adalah teologi yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan. Karena seringkali kita meminta Tuhan sertai kami. Bagi Daud tidak perlu Tuhannya. Namanya saja sudah membawa kemenangan. Allah dari pasukan Israel yang engkau hina. Pada hari ini Tuhan akan melepaskan. Tuhan akan memberi engkau delivery. Jadi Daud itu menang melawan Goliat bukan karena kehebatan ahli-ahlinya, itu pemberian Tuhan, si teologi. The Lord will deliver. Kayak saudara dapat delivery dari Amazon, dari UPS, ke tanganku, dan setelah kamu dikasih kepada saya, aku akan membunuh engkau, memisahkan kepalamu. Lihat, ini kekejaman peperangan. Alkitab tidak bisa lepas dari itu. Karena kalau Goliatnya tidak dibunuh, dia akan membunuh Daud. Jadi dalam peperangan, membunuh atau dibunuh. Dan karena peperangan, lari tidak akan sempat, penguburan, tubuhmu, mayatmu akan menjadi makanan dari burung di udara dan binatang buas. Tapi bukan itu poinnya. Kenapa saya menang lawan kamu? Nomor satu, supaya seluruh bumi bisa tahu bahwa ada Allah di Israel. Jadi motif peperangan ini adalah teologi. Dan nomor dua, jadi itu untuk penduduk dunia. Nomor dua, sekarang Daud berkhotbah kepada bangsanya sendiri, supaya bangsa ini tahu bahwa Tuhan tidak menyelamatkan dengan pedang, dengan tombak, karena peperangan itu ada di tangan Tuhan. Jadi kalaupun ada cerita peperangan, saudara kalau ambil waktu lihat, cerita peperangan selalu sifatnya tentang siapa Tuhan dan apa yang harus kita lakukan untuk melakukan respon kepada Tuhan. The Bible as theology. Nah, di sini jadi masalahnya. Karena Alkitab itu selalu bicara tentang Tuhan, dan kalau Alkitab itu adalah dokumen sejarah, maka Tuhan itu nyata, Tuhan itu real. Maka sekarang kalau kita baca Alkitab, pertanyaannya, apa respon kamu kepada Tuhan yang kamu baca itu? Nah, ketika menghadap Tuhan, dari satu segi kita bisa mendapat perlindungan, kita bisa mendapat berkat, kita bisa mendapat kesembuhan. Tapi di sisi lain, berhadapan dengan Tuhan menuntut respon moral, kebenaran, kebaikan, kejujuran, kesucian. Nah, di sini orang tidak comfortable. Kalau berkat Tuhannya sih enak, perlindungan Tuhannya enak, tetapi tuntutan moral dari Tuhan yang saya hadapi itu, maka jauh lebih mudah untuk mematikan Alkitab. Alkitab ini hanya cerita tentang Tuhan, dan karena ini cerita, saya tidak perlu melakukan respon. Tapi kalau Tuhan itu ada, dan dia sekarang sedang melihat kepada saya, respon saya apa? Di sini membuat orang tidak comfortable dengan kesejarahan dari Alkitab. Sekarang kita lihat peta Indonesia. Sepanjang pagi ini saya berpikir-pikir,
karena saya lupa. Mungkin nanti kapan-kapan ada yang bisa menolong saya, cuma yang bisa menolong saya hanya orang-orang yang seusia atau mungkin lebih tua dari saya. Waktu saya sekolah SD, di tingkat SD, ini yang saya sedang lupa. Apakah waktu Eptanas, ujian nasional untuk lulus SD, ketika pelajaran ilmu bumi, ada yang namanya peta buta. Nah, di sini yang saya lupa, apakah peta buta itu Indonesia itu untuk kelas 6 SD dan seluruh dunia itu untuk kelas 3 SMP? Kelihatannya begitu, atau kelas 5 SD, tapi kelas 5 tidak ada Eptanas, jadi ya kemungkinannya begitu. Jadi waktu kelas 6, salah satu bagian dari ujian supaya bisa lulus SD adalah dikasih gambar peta, tidak ada informasi, lalu kita ditanya ini namanya laut apa, ini namanya selat apa, ini sungai apa, ini kota apa. Maka kita harus bisa melihat dari bentuk gambar itu, kira-kira ini Sumatera Utara atau Irian atau Kepulauan Nusa Tenggara atau Bali, atau maka mau tidak mau kita harus menghafal peta ini. Nah, yang nanti jauh lebih berat waktu SMP, seluruh dunia disuruh hafal. Nanti yang keluar bisa Eropa, bisa Jepang, kita tidak tahu. Masalahnya kalau ujian tahu mana yang mau keluar mudah. Masalah terbesar dari ujian adalah kita tidak tahu yang mana yang mau ditanya. Kenapa saya bicara tentang ini? Ini adalah proses manusia mencerna dunia di luar sana, kenyataan hidup di sekitarnya. Contohnya, saat ini kita ada di Southern California. Lebih khususnya kita ada di Inland Empire atau San Bernardino County, di mana kami berada. Tapi karena kita orang Indonesia, saya gunakan contoh Indonesia. Di Indonesia itu, kalau saya sedang berdiri di Bandung, yang saya lihat cuma lokasi beberapa meter di sekitar saya. Saya tidak bisa lihat Jakarta dari situ, saya tidak bisa lihat Medan dari situ, saya tidak bisa lihat Bali dari situ. Nah, bagaimana Indonesia yang sangat luas itu bisa saya kuasai? Maka Indonesia yang merupakan realitas harus saya buat jadi abstrak. Dari real menjadi unreal. Ya, ini contohnya. Kan ada kota Jakarta, kota Bandung, kota Balikpapan, dan sebagainya. Itu semua nyata. Kota-kota itu mempunyai dinamika, tetapi kita harus matikan mereka dari kota yang hidup, dari realitas, menjadi sekedar gambar kecil yang mati, supaya bisa masuk ke pikiran kita. Nah, itu namanya proses abstraksi. Itu adalah cara berpikir manusia, ilmu kedokteran contohnya, atau nursing, anatomi manusia. Manusia yang sebenarnya kan jalan-jalan, lompat-lompat, beraktivitas. Tapi supaya kita bisa menghafal seluruh bentuk tubuhnya harus dibuat abstrak dulu. Dari manusia yang hidup dengan segala vitalitasnya, dari gambar mati yang kita hafal bagian-bagian tubuhnya. Maka secara tidak sadar, proses berpikir kita itu bergerak from a thing to a no thing. Dari kata no thing itu jadi nothing. Nah, kalau kita tidak hati-hati, proses abstraksi itu hanya setengah jalan. Setelah kita bisa masukkan ke pikiran kita, kita cerna, maka kita harus kembali ke dunia nyata. Yang masalah dengan banyak orang dalam belajar Alkitab adalah mereka tinggal tetap di dunia abstrak dari Alkitab.
Jadi Alkitab yang harusnya menggambarkan kehidupan nyata itu, supaya kita bisa cerna, kita harus jadikan nothing. Keterusan Alkitab jadi nothing. Dan disinilah kunci dari The Bible as History. Alkitab sebagai sejarah. Beda ketika kita berbicara tentang sesuatu yang abstrak dengan beda ketika kita berbicara tentang sesuatu yang realitas. Contohnya, saya bicara tentang roti. Dan saya bisa terangkan, apakah roti itu, apakah elemen-elemen dari roti, ada tepung, ada minyak, lalu ada ragi dan seterusnya, lalu dicampur, lalu diaduk, dan sangat fasih dibahas. Cuma kita bisa membahas roti yang enak ini begini, roti yang lebih harum ini begini, kita bisa tetap lapar walaupun kita sedang membahas roti, karena rotinya itu nothing, abstrak. Tapi kita bisa merasakan enaknya roti ketika sedang kelaparan, dikasih roti hangat yang flavor atau rasanya kita punya favorit. Segala teori tentang roti itu hilang ketika kita mengecap, mengunyah, menelan, dan hangatnya di perut. Karena perut rasa kenyang dan hangat, hati jadi senang, pikiran jadi teduh. Dari roti menjadi realitas. Nah, di sini banyak orang, termasuk saya, problem kita semua, ketika Alkitab itu hanya bentuk abstrak. Kita bisa membahas tentang kasih, kita bisa membahas tentang pengampunan, kita bisa membahas tentang kerendahan hati, panjang lebar, tetapi seperti tadi, orang bahas roti sana-sini, perutnya tetap lapar. Kalau Alkitab hanya di level abstrak, maka Alkitab itu nothing. Alkitab itu nothing. Maka kita lihat banyak orang beragama tetapi hidupnya kok seperti aneh. Maka saya kasih contoh yang sederhana. 1 Korintus 13 adalah pasal yang membahas tentang kasih. Dan di ayat 4-8 di sana diberi deskripsi rincian tentang elemen-elemen apa saja dari kasih. Semuanya harus ada, baru itu namanya kasih. Jadi kasih itu seperti jeruk, di mana ada rasa, berbagai rasa, ada manisnya, asamnya, asinnya, pahitnya, semua jadi satu. Kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, kasih itu tidak membenci, tidak meninggikan diri. Kita tahu yang mana yang jadi masalah adalah kita seringkali mencabut 1 Korintus 13 dan bicara kasih tentang panjang lebar. Itu adalah proses abstraksi. Tapi kalau kita baca Alkitab, seluruh Alkitab selalu bicara tentang realitas. Jadi ketika Alkitab bicara kasih, Alkitab bukan membahas teori tentang kasih. Alkitab sedang bicara tentang realitas kasih. Supaya Anda bisa mengerti apa yang saya maksud. Siapa orang-orang yang diberi nasihat oleh Paulus tentang kasih? Ayat ini adalah ayat yang sangat baik dibacakan atau diberi kepada orang-orang yang sombong, orang-orang yang kejam, orang-orang yang kasar. Ini, baca ini supaya hidupmu berubah. Tapi kalau kita baca,
problem kasih ini, ketika surat ini ditulis, pertama, Paulus bukan sedang secara abstrak membahas kasih. Dia sedang menyelesaikan problem yang sedang terjadi real di lingkungan di mana dia hidup. Jemaat yang dibangunnya yaitu jemaat Korintus. Dan kenapa sampai dia harus membahas kasih? Dikabarkan kepadaku tentang kamu, saudara-saudaraku, dari mereka yang berasal dari keluarga Chloe, bahwa ada perpecahan di antara kamu, ada perselisihan di antara kamu. Baca ini kita harus berhenti. Tunggu dulu. 1 Korintus 13 ditulis Paulus kepada jemaat di Korintus. Maka sekarang yang perlu kasih itu bukan penjahat. Yang perlu kasih itu bukan orang-orang sombong. Yang perlu kasih itu adalah umat Tuhan. Maka kalau saya umat Tuhan, ternyata saya bisa saja tidak memiliki kasih sampai Paulus harus menasihati saya sedemikian. Perpecahannya masalah apa? Masalah kerohanian. Ini jadi perpecahan di antara orang-orang yang sangat rohani. Begitu rohaninya mereka, sampai mereka berusaha menunjukkan siapa lebih rohani dari yang lain. Dan salah satu caranya adalah beradu. Nomor satu, siapa yang baptis. Kan seringkali orang tunggu-tunggu di Indonesia ya, mungkin kalau di tempat lain tidak. Kalau dibaptis sama pendeta jemaat kurang gagah, tunggu nanti kalau ada ceramah akbar, KKR akbar, pengkhotbahnya nggak tahu dari planet mana turun, ngomongnya bahasa Inggris yang saya nggak ngerti, tapi nanti saya dibaptis sama dia. Beradu dibaptis oleh siapa? Jadi yang ini dikatakan ada yang Lalu nomor 2, di dalam hidup kekristenan mereka punya jagoan itu siapa? Paulus adalah misionaris, jadi aktivitas. Apolos adalah pemikir. Petrus adalah ketua General Conference waktu itu. Jadi ada yang dikagumi adalah aktivis, yang lain yang mengagumi pemikir, yang lain mengagumi pejabat. Ributlah mereka siapa lebih hebat, yang pengikut Paulus atau Apolos atau Kefas. Yang satu mau menang lawan saya pengikut Kristus. Ini kan sebetulnya lucu dan aneh. Memangnya pengagum Paulus bukan pengikut Kristus. Memangnya pengagum Apolos bukan pengikut. Tapi inilah kalau orang sudah ribut, mau saling membanggakan diri. Jadi 1 Korintus 13 kasih itu adalah tentang ribut-ribut di antara umat Tuhan. Kita pikir orang dunia sana yang perlu kasih. Kita pasti, tunggu dulu. Di sini ketika Alkitab menjadi fakta sejarah, tiba-tiba mempunyai tuntutan kepada kita untuk respon bagaimana. Gantinya membaca Alkitab sebagai abstrak menjadi nothing, sebagai nothing ya cuma baca kasih selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum 1 Korintus 13 ya ada 1 Korintus 12. Dan kita baca salah satu keributan, persaingan, kompetisi di Korintus adalah siapa yang karunia rohnya lebih hebat. Jadi saling membandingkan, saya punya karunia roh ini, kamu punya begini, siapa lebih penting, siapa. Ribut tentang karunia roh. Jadi orang yang dikuasai Roh Kudus, yang menerima karunia roh masih bisa ribut. Nah, di sini jadi realitas lagi. Maka sekarang
Paulus menasehati, kamu bisa bangga dengan kamu punya karunia roh yang istimewa itu. Tetapi ada yang disebut the best gift, karunia yang paling istimewa. Dan karunia itu bukan untuk dimiliki tetapi untuk dijalankan, a more excellent way. Jadi karunia untuk dibanggakan atau karunia untuk dilakukan. Dari situ, ini ayat penutup dari 1 Korintus 12, dia bicara tentang kasih. Maka kalau kita baca 1 Korintus 13, satu, secara abstrak, oh iya Paulus membahas kasih, bagus, indah. Itu melakukannya sebagai, memperlakukan sebagai nothing. Kita bisa hafal luar kepala, kita bisa ahli membahasnya, tetapi rohani kita masih kosong dan lapar. Ketika Alkitab kita baca sebagai sejarah, dan kita lihat kepada siapa nasihat ini diberikan yang mula-mula, dan bagaimana membandingkan keadaan mereka dengan keadaan saya, maka saya melihat keperluan saya sebagai manusia berdosa dengan penuh kelemahan. Maka sekarang saya menjadi sangat hati-hati untuk menuntut orang lain mengasihi, karena membaca daftar di 1 Korintus 13 itu sangat mudah untuk menuntut orang lain melakukannya, tetapi sangat berat kalau saya yang harus melakukannya. Maka secara tidak sadar kita menjadi lebih sabar, karena kita tahu kita belum sempurna. Bagaimana menuntut orang lain? Kita jadi tidak meninggikan diri karena kita tahu kita masih jauh dari melakukan ini. Inilah poin penting dari apa yang disebut the Bible as history. Seperti saya katakan dalam pembukaan pelajaran tadi, bahwa sangat mudah the Bible as history dibaca sebagai Alkitab adalah fakta sejarah. Selesai. Apa implikasinya? Apa tuntutannya? Apa respon moral dari kita sebagai pembaca Alkitab? Kalau kita masih berhenti di situ, kita akan kecewa karena kita penuh dengan kelemahan. Alkitab adalah teologi tentang Tuhan dengan segala kebesarannya, kasihnya, kesabarannya, dan perhatiannya. Maka banyak orang bisa baca Alkitab untuk jadi orang baik dengan kekuatan sendiri, atau membaca Alkitab untuk datang kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan bekerja di dalam kita, membiarkan Tuhan melakukan hal-hal yang ajaib di dalam diri kita, yang mana secara tidak sengaja ini akan menjadi topik sambungan dalam khotbah yang akan kita ikuti dalam beberapa menit lagi.